luar biasa. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah menghadiri training launching kami yang luar biasa pada hari ini. Dan saya rasa memang tidak mudah ya untuk menghadiri launching ini di tengah hari kesibukan Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang sangat sibuk. Baik, sebelum saya mau mulai training kita yang luar biasa ini, izinkan saya untuk memberikan survei terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu? Oke, baik. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang setiap hari menggunakan handphone untuk aktivitasnya? Handphone. Oh, semua ya? Terima kasih. Siapa dari Bapak Ibu yang menggunakan S-Planner? Tahu S-Planner? Note? Yang membuat agenda? Ya, siapa yang dari semua Bapak Ibu ini yang menggunakan agendanya untuk membuat agenda kerja? S-Planner untuk membuat agenda kerja. Terus yang lain yang enggak bikin di S-Planner, bikin di mana nih? Bapak bikin mana Pak? Enggak buat ya? Ya. Nah, sebelum apa namanya? Setiap kita memang memiliki waktu yang singkat ya. Kita semua memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Dan kita tahu bahwa kenapa ada orang yang dalam 24 jam itu ada orang yang bisa menghasilkan banyak hal dibandingkan orang lain. Ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal dibandingkan orang lain. Dan ada orang yang bisa lebih produktif dan menghasilkan profit yang besar dibandingkan orang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nanti saya akan memberikan gambarannya kepada Anda. Nah, Bapak Ibu, kita tahu saat ini kita berada di era digital. Begitu canggih, begitu mudah, ya, dan ritme hidup kita begitu cepat dan non-stop. Seakan-akan kita terkeping-keping dalam byte, kilobyte, dan megabyte. Ya, dan kita terus berpacu tanpa berhenti sejenak untuk memikirkan apa sebenarnya yang kita inginkan. Dan kita lebih menghargai luasnya sesuatu ketimbang dalamnya. Kita lebih memilih reaksi cepat ketimbang refleksi yang mendalam. Ya, ini semua menunjukkan bahwa kita ini begitu cepatnya. Di tempat kerja kita semua menginginkan hasil-hasil kerja terbaik. Tapi seiring banyaknya tuntutan yang datang dari kiri dan kanan kita, itu secara spontan kita membuat daftar-daftar agenda yang banyak. Yang itu sebenarnya membuat kita terbebani ya, membuat kita merasa bahwa ini harus dilakukan semua, ini harus dikerjakan. Nah, saya ingin bertanya tadi, Bapak Ibu yang membuat S-Planner di HP-nya siapa ya? Kira-kira ada berapa jadwal? Bisa lihat? Kakak penuh ya Bu ya? Dalam sehari, wah luar biasa, banyak banget ya. Ya, kita mau membuat daftar-daftar tugas yang banyak, daftar-daftar kerja yang banyak. Namun tahukah Bapak Ibu, ini bisa menjadikan kita sebenarnya membuat kegiatan-kegiatan yang itu tidak searah. Kita kelihatan begitu sibuknya, namun ternyata itu sebenarnya banyak yang tidak searah, banyak yang tidak satu tujuan. Nah, sehingga kita mengerjakan semuanya. Hal ini dapat membuat kita energinya cepat habis, membuat energi kita cepat merosot. Tahu istilah ini Bapak Ibu? 24 jam 7 hari ya. Apa maksudnya? Ya, ini sekarang sangat sudah mulai marak ya.
bekerja 24 jam dalam 7 hari. Nah, ini sebenarnya menggambarkan keseharian kita, kerajinan, kewalahan, kecapean ya. Nah, namun tahukah saudara-saudara apa dampak dari istilah ini? Nah, dengan istilah ini kita selalu menganggap pilihan-pilihan kita tepat. Kita dapat bertahan dengan tidur yang kurang, kemudian dapat menyantap makanan sambil tergesa-gesa, ya. Atau mungkin kita berpindah-pindah fokus dalam waktu menit ke menit. Menit ke menit kita berpindah-pindah fokus. Nah, ini semua dapat membuat kita habis energinya dalam waktu cepat. Di Jepang dikenal dengan istilah karoshi. Ada yang tahu karoshi? Karoshi. Kursi. Karoseri ya. Karoshi ini adalah endemi yang terjadi di Jepang, yaitu kematian diakibatkan karena kerja yang sangat keras. Ini sering terjadi di Jepang. Namun tahukah Anda kira-kira berapa kematian yang terjadi tiap tahunnya? Kementerian Tenaga Kerja di Jepang sejak 1987 itu selalu merilis data statistik setiap tahunnya berapa jumlah kematian orang di Jepang karena bekerja terlalu keras. Biasanya disebabkan karena penyakit jantung ya, dan penyakit stroke karena kerja keras itu, dan selalu dirilis lebih dari 10.000 kematian per tahun. Luar biasa ya. Kita bisa melihat dampaknya dari kemerosotan energi yang sangat mendalam. Dan itu sebenarnya juga banyak terjadi di Indonesia. Cuma kita nggak nyebutnya karosi ya. Apa kursi atau gimana tadi Pak? Nah, setibanya kita pulang di rumah dari kita kerja tadi terbakar seharian gitu ya. Pulang di rumah kita dalam keadaan kelelahan yang sangat. Ini mengakibatkan kita tidak punya energi lagi dan tidak punya waktu lagi untuk kita investasikan pada anak dan keluarga kita ya, kayak parenting tadi. Kita nggak punya waktu lagi untuk anak dan keluarga kita, yang akibatnya bisa seperti tadi. Ada yang anaknya bunuh diri lah, ada yang anaknya begini, ada yang istrinya selingkuh dan sebagainya ya. Karena kita tidak punya waktu dan energi lagi untuk kita investasikan kepada keluarga kita. Nah, ini akibat dari kemerosotan energi yang sangat dalam, kesehatan yang memburuk, kecerdasan yang menurun karena berpindah-pindah fokus. Ini ada penelitiannya ya. Multitasking dapat membuat kita menurun kecerdasannya secara drastis. Karir yang stagnan, keluarga yang tidak harmonis, dan ibadah yang amburadul. Kita habis mengejar waktu kita untuk hal yang sebenarnya itu bisa mempersingkat waktu, tapi karena kita memiliki paradigma yang salah, yang akhirnya membuat itu sebuah tidak. Dan akhirnya di tempat kerja terjadi produktivitas yang menurun secara drastis, yang membuat atasan kita tidak puas. Atasan tidak puas, perusahaan bisa bangkrut, perusahaan bisa menurun. Otomatis para pimpinan-pimpinan akan dilemah untuk mempertahankan kita di perusahaan. Jadi teman-teman, kita harus membenahi paradigma kita. Karena jangan sampai kita memiliki paradigma yang keliru terhadap pengelolaan energi kita dan pengelolaan waktu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang gagal dan kesakitan. Kita mengejar banyak hal, namun gagal dan terjadi kesakitan kita seperti tadi. Nah, ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab. Nah, melalui pengelolaan energi dengan unlimited energi ini,
saya akan membantu Anda untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dan hasil-hasil yang maksimal. Siap Bapak Ibu? Siap mendapatkan hasil-hasil yang maksimal? Siap mendapatkan produktivitas yang tinggi? Siap semua ya, tapi kedengarannya kurang siap, ngomong siap aja gitu ya. Siap Bapak Ibu? Luar biasa. Kita tembus batasan-batasan kita. Ya, saya mulai dengan energi. Kalau saya ingin bertanya, apa sih energi itu? Tenaga. MC kuadrat ya, Einstein. Nah, sebenarnya semua yang berwujud di sekitar kita adalah energi. Apa yang kita bau, kita ucap, kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar adalah energi. Kita juga, diri kita ini adalah energi, adalah kumpulan dari atom-atom. Tahu atom yang negatif positif ya? Ya, kita semua adalah kumpulan energi. Ya, semua yang berwujud adalah kumpulan. Nah, itu semua bersirkulasi di sekitar kita. Kita menghirup udara. Coba Bapak Ibu menghirup udara satu kali aja. Itu adalah energi. Ya, diri kita, sosial, lingkungan kita ya, teman-teman kita, dan alam semesta adalah energi. Energi ini dapat kita serap, untuk menjadi kekuatan kita. Apabila kita mampu menyerap energi ini dan menjadikan sebagai kekuatan kita, maka itu akan menjadi energi yang tinggi, positif, dan terarah. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, kesuksesan itu terjadi karena kemampuan kita dalam mengelola energi dan mengaktifkannya sesuai dengan momen-momen waktu yang tepat dalam kehidupan kita. Jadi ibarat sniper, ya. Pilih mana, sniper atau Rambo? Tahu Rambo Pak? Tahu nembak tuh? Berapa yang kena? Kalau sniper, satu kali tembak, langsung presidennya yang kena, ya kan? Satu negara hancur. Jadi sesuaikan momen-momen itu dengan energi yang kita tembakkan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah paradigma baru dalam pengelolaan energi. Sebelumnya kita sering mengelola energi ya, fisik ya, membangun kesehatan, tapi saya tidak sebatas hanya itu. Saya membangun energi lebih dalam. Dan satu hal kebenaran sederhana dapat mengubah segalanya. Nah, seandainya Anda bisa bangun pagi dengan energi yang tinggi, positif dan terarah, kira-kira bagaimana hal itu dapat Anda investasikan kepada keluarga dan pekerjaan Anda? Seandainya Anda seorang pemimpin atau manajer, ya, mampu memberikan energi yang positif, tinggi dan terarah kepada bawahan Anda, kira-kira bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas bawahan Anda? Seandainya Anda seorang bawahan ya, karyawan yang itu memberikan kualitas layanan kepada pelanggan dengan energi yang positif, terarah dan tinggi, kira-kira bagaimana hal itu dapat memberikan pengaruh kepada konsumen-konsumen Anda? Dan ingatlah, energi itu menular lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Dan unlimited energi akan memberikan Anda produktivitas dan hasil-hasil luar biasa. Nah, berbicara tentang produktivitas, produktivitas ini kita sering menyebutkannya. Namun ternyata saudara-saudara, produktivitas ini tidak dibangun hanya dengan produktivitas itu saja. Produktivitas itu dibangun dengan dasar-dasar dan fondasi-fondasi yang kuat. Saya ingin menganalogikannya seperti ini. Tahu apa ini Bapak Ibu? Gunung. Ini gunung apa kira-kira ya? Ada yang tahu gunung apa? Masa nggak pernah lihat gunung ini? Hah? Ini adalah
anak Gunung Krakatau. Anaknya gimana ibunya ya, gimana bapaknya. Dan ternyata memang sebelum ini ada orang tuanya. Orang tuanya bentuknya seperti ini. Gunung Krakatau tahun 1883 sebelum meletus. Nah, untuk tepatnya bagaimana anak Gunung Krakatau ini muncul, saya akan memberikan gambaran. Bagian tengah. Pada 27 Agustus 1883 terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah, sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak Krak. Ya, Anak Krakatau luar biasa bukan? Anak Krakatau ini. Gunung ini tumbuh dari fondasi di bawahnya. Tadi meletus dan bisa tumbuh lagi itu karena ada fondasi di bawahnya. Dan ini saya analogikan untuk membentuk produktivitas. Ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk membentuk produktivitas itu harus ada fondasinya. Fondasinya apa? Yang pertama adalah bahan bakarnya. Bahan bakar produktivitas adalah apa? Potensial. Kemudian ada purpose. Yang tengah ini disebut kantong ya, kantong magma yang itu menekan ke atas disebut purpose. Kemudian priority yang mengarahkan magma itu naik. Kemudian gunung yang tampak kita lihat itu yang disebut dengan gunung produktivitas. Dan semburan lavanya itulah yang kita sebut profit. Ada 5P. Potential, Purpose, Priority, Productivity, and Profit. Nah, gunung 5P ini membentuk sebuah level ya. Nah, dari sini gunung ini kita akan membahas di dalam Unlimited Energy saya. Training saya selama 2 hari itu akan membahas ini semua, tidak keluar dari sini. Yang pertama kita akan bahas 3 prinsip fondasi Unlimited Energy. Di productivity-nya bagaimana kita membangun gunung itu, disebut 3 tahapan productivity dan 1 paradigma pemicu profit untuk meledakkan. Nah, kita akan bahas 3 prinsip fondasi Unlimited Energy secara sekilas, tapi saya akan mendalam ke priority ya. Saya hanya akan membahas sekilas saja. Potential. Yang pertama adalah potential. Lanjut. Ya, kendali kita terhadap potensi energi sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Nah, potensi diri yang tadi, energi diri itu dapat kita kuasai dengan mengelola energi fisik dan pikiran. Potensi energi sosial dapat kita kuasai dengan pengelolaan energi kuasa dan potensi kuasa dan cinta kita. Pengelolaan energi alam semesta dapat kita kuasai dengan pengelolaan iman, potensi iman kita. Jadi ada 5 potensi energi, yaitu fisik, pikiran, kuasa, cinta, dan iman. Nah, kelima ini sebenarnya saling berhubungan dengan satu sama lain. Kehilangan salah satunya itu akan dapat
menjadikan kita kemerosotan energi. Nah, potensi fisik dibutuhkan ya, dibutuhkan Bapak Ibu, dibutuhkan sebagai penguat stamina kita dalam bekerja sehari-hari. Pikiran dibutuhkan untuk kecerdasan kita, kekuasaan dibutuhkan untuk membuat karyawan kita mau mengerjakan sesuatu, dan cinta dibutuhkan ya, untuk supaya orang lain hormat kepada kita, dan potensi iman juga dibutuhkan. Nah, maksimalkanlah 5 potensi energi ini. 5 potensi energi ini membentuk keterlibatan penuh, yang itu akan membuat kita menjadi maksimal dalam bahan bakar energi. So, kita harus memaksimalkan 5 potensi energi: fisik, pikiran, kuasa, cinta, dan iman yang terjadi satu sama lain untuk membentuk sebuah sistem sebagai sumber bahan bakar gunung unlimited energi, sumber bahan bakar unlimited energi. Kemudian yang kedua, purpose. Setelah kita memiliki bahan bakar yang besar, potensi yang besar, kita masuk ke purpose. Purpose apa Bapak Ibu? Artinya tujuan. Saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang tujuan ya. Ada yang ingin jadi volunteer di sini? Bapak-bapak? Ya, boleh di depan sini kursi ya. Kursi. Satu lagi kursi bisa Mas? Ada lagi yang ibu-ibu jadi volunteer? Boleh. Nah, kursinya begini Mas. Nah, nih, enggak di belakang. Ya, di depan sini Mas. Nah, ini Mas siapa namanya? Mas Juman. Mbak Wiwi ya. Nah, saya ibaratkan ini adalah supir taksi Mas Julman ya. Supir taksi karena kita ini yang ada di bandara ya, dan ini adalah mobilnya. Mbak Wiwi ini keluar dari bandara dan ingin masuk ke taksi untuk sampai ke rumahnya ya. Nah, kira-kira sebentar. Nah, kira-kira kita mulai ya. Kira-kira kalau Mas Zulman, kalau sebagai supir taksi ada penumpang yang masuk, kira-kira jawaban pertanyaannya apa? Mau kemana? Oh iya. Ya kita mulai ya. Silakan masuk Pak Wiwi. Masuk. Mau kemana di atas? Terserah abang aja. Terserah, boleh silakan naik. Iya. Karena perempuan terserah nggak apa-apa. Iya. Kira-kira apa yang terjadi kalau penumpangnya bilang terserah abang aja deh? Kira-kira sampai kemana tuh? Kalau punya uang 1 juta misalnya, dibawa kemana apa supir taksi? Hah? Kegaul. Dibawa kemana Bu? Muter sampai habis uangnya, kembali lagi ke situ ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau ini terjadi pada perusahaan Anda? Punya uang yang banyak, tetapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Bisa bangkrut. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, ini memberikan gambaran kita bahwa ini adalah kekuatan tujuan. Tujuan itu memberikan kita kejelasan kemana kita ingin pergi. Tanpa tujuan kita tidak punya tumpuan untuk sampai ke arah mana gitu. Jadi milikilah tujuan. Dan menentukan tujuan ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan di sana yang itu tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga berputar bangkrut. Kita juga sebagai karyawan tidak memiliki tujuan, kita akan berputar habis energinya.
Jadi teman-teman, temukanlah tujuan terbesar Anda. Temukanlah tujuan Anda, kira-kira kemana saya ingin pergi. Tentukanlah tujuan Anda, apa yang menggerakkan Anda sehingga Anda ini bangun di sebuah hari kemudian bergerak dan pulang ke rumah membawa hasil yang besar. Yang ini saya sebut biasanya dengan kata big why, ya, alasan besar. Lanjut. Nah, biasanya di training saya akan mengarahkan big why ini, tujuan utama ini kepada iman. Karena iman ini tadi asal energinya berasal dari alam semesta, dan alam semesta itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membuat energi iman ini sebagai pemimpin di antara energi-energi yang lainnya, maka kita akan menyerap seluruh energi dan kita tidak akan ada habisnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Saya lebih dalam di sini tentang priority. Nah, ada yang tahu apa itu priority Bapak Ibu? Prioritas. Mana yang harus didahulukan. Dan ternyata priority itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pertama. Sesuatu yang menjadi paling penting, ia menjadi prioritas. Yang mana definisi yang paling pas buat Anda? Yang menurut saya paling pas adalah satu hal terpenting. Ada yang mengatakan, oh ini paling pertama, yang lain juga bisa jadi pertama gitu ya. Tapi di sini saya mengartikan prioritas adalah satu hal, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi satu hal terpenting Anda, yang lain tidak penting. So, mengapa kita memerlukan prioritas Bapak Ibu? Karena tujuan tanpa prioritas tadi itu menjadi tidak berdaya. Kita memiliki tujuan di sana, tetapi kita tidak tahu naik bus apa, naik taksi apa gitu ya. Jadi kita tujuan dan temukanlah kendaraan Anda untuk sampai ke sana, yaitu dengan cara prioritas. Mengapa kita memerlukan prioritas? Karena waktu kita sangat terbatas. Kita memiliki waktu satu hari 24 jam. Dan belum lagi buat istirahat, belum buat keluarga ya, belum buat olahraga dan sebagainya. Kita memiliki waktu yang sempit. Tanpa prioritas kita kehabisan waktu. Nah, bagaimana cara berprioritas? Yaitu go small, menjadi sempit. Artinya ini bahwa Anda mengabaikan semua yang ingin Anda kerjakan, terus Anda memilih satu hal yang harus Anda kerjakan setiap harinya. Kita abaikan. Kenapa se-ekstrim itu? Karena tadi kita menginginkan kualitas produktivitas. Go small adalah cara sederhana untuk memperoleh hasil-hasil luar biasa. Kita mengerjakan satu hal, itu akan mengantarkan kita kepada hasil-hasil yang luar biasa. Nah, saya ingin memberikan gambarannya lagi ya. Tahu apa ini Bapak Ibu? Gaple ya, sering main gaple Pak. Domino. Domino ini ada efeknya. Apa efeknya? Ada efek negatif, ada efek positif. Efek negatifnya apa Pak? Lupa waktu yang main gaple Pak ya. Waduh, baik kita main gaple Pak. Ya, jadi ada efek negatif, ada efek positif. Nah, efek positifnya adalah bahwa domino ini memberikan gambaran kepada kita kalau ini dibariskan secara terarah, itu akan memberikan energi potensial yang besar. Jadi keping domino ini mewakili energi potensial. Semakin banyak energi potensial yang kita bariskan, semakin banyak energi yang kita dapatkan. Ini sering dilakukan di Belanda ya. Ada komunitas yang melakukan perlombaan untuk membariskan domino. Kita lihat ya gambarannya.
Ya, luar biasa ya, efek domino. Energinya besar banget. Bahkan sampai ada yang memasang sampai 2 juta domino, yang itu memecahkan rekor dunia di Belanda. Dan energinya sebesar ribuan kali orang push up. Nah, itu luar biasa energi yang dihasilkan. Nah, seorang peneliti dari Belanda bernama Lorna Whitehead itu membuat penelitian, dan ternyata pada tahun 1987 ya, dan ternyata Lorna Whitehead ini menemukan bahwa keping domino ini tidak hanya menjatuhkan keping domino yang sama, tetapi juga menjatuhkan 50% lebih besar dari keping domino sebelumnya. Dan tahu nggak ada apa implikasi dari itu semua? Seorang peneliti di Universitas California ya, itu memberikan gambarannya kepada kita bahwa keping domino itu mampu menjatuhkan keping domino yang 50% lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kita lihat. Ya, lanjut aja. Ya, domino pertama berukuran 5 mm. Ini ada 13 domino. Dan itu jika dijatuhkan dengan suara awal ya, dari suara tik menjadi boom. Ya, luar biasa ya. Nah, apa implikasinya? Artinya jika kita meneruskan itu tadi domino ke-13 ya, kita teruskan ke domino ke-18, maka domino itu akan setinggi Menara Pisa. Dan kita teruskan sampai ke domino ke-23, maka akan setinggi Menara Eiffel. Dan apabila kita teruskan sampai ke domino ke-31, maka akan setinggi 3000 kaki lebih tinggi dari gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Dan apabila kita teruskan sampai ke domino ke-57, apa kira-kira implikasinya? Maka domino yang kecil tadi berubah menjadi domino yang besar, yang itu bisa menjembatani antara bumi dan bulan. Luar biasa ya hasilnya. Ini menggambarkan bahwa kalau kita mengarahkan satu hal terpenting kita ke jalur yang benar secara terus-menerus, maka kita akan mampu meraih bulan. Ya, prioritaskanlah segala sesuatu dan raihlah hasil-hasil luar biasa. Nah, artinya prinsip prioritas ini, tetapkanlah prioritas satu hal Anda terpenting Anda pada tiap level energi tadi ya. Buat jalur lintasan yang benar menuju tujuan besar Anda. Kerjakan setiap hari, bariskan, besarkan kapasitas, kemudian tentukan sampai ke bulan. Nah, inilah prinsip prioritas kita. Kemudian yang keempat, setelah kita sudah memiliki bahan bakar potensi, memiliki tujuan, dan sudah menetapkan prioritas, maka selanjutnya adalah saatnya kita membangun produktivitas. Nah, produktivitas ini, Bapak Ibu, adalah berupa aksi-aksi kita setiap harinya.
Nah, aksi-aksi kita setiap harinya jangan sampai tadi kita sibuk kiri kanan tetapi tidak memiliki arah yang jelas. Setelah kita tadi tetapkan itu semua, maka aksi produktivitas kita akan menjadi terarah. Dan caranya adalah dengan langkah-langkah yang akan kita terapkan. Langkah-langkahnya adalah dengan cara SOP. Tahu apa itu SOP, Bapak Ibu? SOP apa, Pak? Standar Operational Procedure. Ya, umum kita dengar ya SOP itu ya. Itu SOP untuk apa tujuannya, Pak? Biar teratur, terarah gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu ternyata SOP itu banyak kekurangannya karena mengatur secara mendetail sehingga malah membuat tidak terarah. Ada yang pernah mencoba SOP yang dibuat oleh pimpinan perusahaan Anda ternyata malah membuat kita tidak terarah. Nah, SOP yang saya buat di sini adalah yang pertama adalah success schedule. Yang pertama kita buat dulu adalah jadwal sukses. Kita ganti agenda-agenda yang padat tadi, yang banyak tadi, kemudian kita buat jadwal sukses kita. Kemudian O-nya adalah oscillation energy. Kemudian yang ketiga adalah productivity habits. Kita membuat kebiasaan habits yang sesuai dengan success schedule kita. Nah, success schedule ini kita buat tujuannya adalah agar supaya jadwal-jadwal kita dari hari pertama sampai target kita 5-10 tahun itu memiliki jalur yang sama. Nah, ini akan saya berikan dengan 5 tahapan pada training saya. Saya nggak akan buka di sini karena waktunya sangat sempit. Saya buka sedikit, nanti malah bingung ya. Ini harus kompleks. Sehingga ada 5 tahapan di success schedule. Saya akan lebih mendalam di oscillation energy. Tahu apa itu oscillation, Bapak Ibu? Oscillation itu adalah semacam pernafasan pada daun yang biasa kita sebut ya. Daun itu ternyata juga bernafas, mengeluarkan oksigen, menghirup karbon dioksida. Sebalik dengan kita ya. Nah, seperti ini, kalau daun itu mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, maka akan menjadi daun yang fresh, daun yang segar. Tetapi kalau daun itu tidak berosilasi, kira-kira apa yang terjadi? Kering, kebakar gitu ya, dan mati. Sehingga kita memang memerlukan oscillation energy. Ini saya bisa analogikan juga kepada pelari. Ada pelari jarak pendek dan ada pelari jarak jauh, pelari maraton. Kita bandingkan struktur fisik mereka. Ini pelari jarak pendek, kuat, segar, fit, berstamina. Pelari jarak jauh, kurus. Bahkan ada yang lebih kurus dari ini ya, pelari maraton itu. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka lari tidak, yang maraton ini mereka lari tidak melakukan osilasi lari sampai 7-10 km nggak berhenti sampai mereka kehabisan, rosot energinya. Itu menyebabkan mereka kurus. Tetapi pelari jarak pendek ini, mereka cuma lari sprinter 100 meter, berhenti, bernafas, lari, berhenti, bernafas. Nah, ini yang saya maksud dengan osilasi energi. So, yang terakhir adalah kita memberikan profit. Setelah kita melewati semuanya, kita dapatkan profit. Dan profit bisnis sejalan dengan produktivitas pribadi. Bisnis yang besar didapatkan dari produktivitas individu pribadinya. Pribadi yang produktif akan memberikan bisnis yang besar, high profit. Kembali kepada gunung. Sehingga setelah kita mendapatkan potensi, purpose, priority, produktivitas, maka saatnya kita
memetik hasil. Hasilnya adalah profit. Dan profit ini saya jelaskan dengan ledakan energi letusan gunung berapi. Seperti itu. Ya, ini adalah ledakan energi gunung Merapi, dan itu bisa terjadi pada kita ya, pada saat kita memprioritaskan dan menguatkan segalanya. Jadi ledakan gunung energi pada diri Anda dengan cara-cara yang tadi. Saya mengajak Anda untuk menerobos keterbatasan Anda. Kita tahu bahwa kita semua memiliki keterbatasan, tetapi kebanyakan dari keterbatasan itu diakibatkan karena kita sendirilah yang membuatnya. Melalui unlimited energy ini, saya akan mengajak Anda untuk menembus keterbatasan Anda dan raihlah produktivitas dan hasil maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.